أمك منورة gelap. Beka kita wetong kau. Ada sebuah pemandangan hutan yang begitu asri dan belum dirusak oleh para manusia serakah. Dan hutan tersebut bisa dibilang salah satu paru-paru dunia yang wajib dijaga. Kemudian ada seorang aktivis lingkungan bernama Bruno Munster. Dia berasal dari Swiss yang sedang melakukan perjalanan ke hutan Sarawak, Malaysia, dari Pulau Borneo atau Pulau Kalimantan. Bruno sendiri, dia senang sekali melakukan ekspedisi terutama yang berhubungan dengan lingkungan. Bahkan dia bertekad pergi ke hutan Sarawak dan ingin tinggal di alam bebas. Bapak-bapak yang sedang mengantarkan Bruno, dia sempat memperingatkan Bruno kalau hidup sendiri di alam bebas sangatlah berbahaya. Dan mungkin saja Bruno tidak akan senang menjalani hari-harinya di hutan liar belantara. Namun, mau gimana lagi? Bruno yang keputusannya sudah bulat untuk melakukan ekspedisinya, dia tetap ingin melanjutkan perjalanannya. Waktu sampai, Bruno langsung ditinggal sendiri oleh bapak-bapak tukang perahu tersebut. Dan ternyata, kehidupan di hutan liar sangatlah indah. Bruno sangat kagum ketika melihat ular sanca yang bergelantungan di pohon, dan udara di hutan ini begitu sangat segar, penuh oksigen yang belum tercemar. Berbekal barang dan kemampuan bertahan hidup di hutan yang seadanya, Bruno mencoba bertahan hidup seorang diri tanpa adanya kawan dan siapapun. Setelah selesai makan, Bruno pun mengisi kekosongan di malam itu dengan memainkan seruling. Dan esok harinya, Bruno melanjutkan petualangannya di alam bebas sembari memetakan hutan. Bahkan dia juga membuat catatan harian tentang ekspedisinya. Lalu, tiba-tiba Bruno menemukan air terjun yang cukup jernih dan segar. Bruno pun langsung berpikir, kalau naik ke puncak tebing sepertinya menyenangkan. Dan atas dasar pemikiran itulah, Bruno dengan nekatnya memanjat tebing tersebut dengan penuh semangat. Akhirnya Bruno sampai ke atas tebing dan tentunya kembali lagi dengan saya Faiz Ura yang pastinya akan menghibur kalian dengan channel Pemersatu Kelurahan. Dan bagaimana kabar kalian? Pasti baik dong. Kalau nggak baik ya siapa coba? Namun sebelum ke story-nya, tolong support terus channel ini dengan menekan subscribe, like, dan share kemanapun yang kalian suka agar kami terus semangat membuat story film permintaan kalian. Dan intro. Selamat datang di channel Zora 14 dan selamat menonton. Waktu di atas tebing, Bruno langsung kagum dengan keindahannya. Bahkan matahari terbenam begitu elok di pandangan mata Bruno. Keesokan harinya tiba-tiba saja Bruno melihat asap dari kejauhan. Dia pun berpikir mungkin saja di sana ada seseorang. Dia lantas pergi ke sumber asap tersebut dan sesampainya di sana, ternyata ada suku pedalaman yang bernama Penan yang sedang bersantuy. Di sini, Bruno pun sangat kagum karena akhirnya dia bisa bertemu dengan suku asli di hutan tersebut. Namun sebenarnya suku ini, mereka adalah suku yang seringkali berpindah-pindah, jadi mereka tidak berdiam di satu tempat saja. Mereka kerap kali berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya untuk bertahan hidup. Sedangkan suku Penan yang menyadari kehadiran Bruno, mereka pun sedang sigap memanggil kepala suku mereka. Namun dengan tampang yang tak berdosa, Bruno berusaha tetap tersenyum agar dirinya bisa berbaur dengan suku Penan. Akan tetapi, kepala suku Penan memerintahkan mereka agar cuek saja atas kehadiran orang asing di tempat tersebut. Karena dicuekin oleh suku Penan, Bruno tetap antusias agar dirinya bisa berbaur dengan suku tersebut. Lalu dia pun berkemah di sekitaran suku Penan sambil mengamati cara mereka hidup. Keesokan harinya ternyata Bruno ditinggal oleh suku Penan. Dia tidak melihat lagi keberadaan orang-orang di tempat itu. Di sini Bruno berusaha untuk menemukan mereka dan akhirnya ia berhasil menemukan mereka lagi. Bruno yang belum pernah melihat suku Penan mendirikan rumah, dia sangat kagum atas kerjasama para orang-orang Penan dalam bergotong royong dan saling membantu. Lalu terlihat para bocil yang sepertinya mulai tertarik dengan keberadaan Bruno. Namun tepat di suatu hari ketika Bruno terbangun dari tidurnya, tiba-tiba saja sepatunya dicuri oleh seekor monkey. Di sini Bruno berusaha mengambil kembali sepatunya dan karena kejadian itu, Bruno pun ditertawai oleh orang-orang Penan. Sembari berjalannya waktu, akhirnya Bruno pun mendapat perhatian dari orang-orang Penan.
Di sini Bruno berhasil mendapatkan kepercayaan dari suku Penan. Bahkan, di sini Bruno sampai diperlakukan seperti anak sendiri oleh kepala suku Penan, dan kepala suku Penan ini bernama Sega. Lalu Bruno diajari bahasa, budaya, bahkan cara Penan hidup di hutan bebas. Ketika diajari berburu, di sini Bruno berhasil mendapatkan buruan pertamanya. Aksinya ketika berburu dijadikan pertunjukan, dan dengan kehadiran Bruno di suku Penan ini, menambah suasana baru bagi kehidupan suku Penan di hutan tersebut. Bruno yang semakin dekat dengan suku Penan akhirnya diberi hadiah, yaitu benda berbentuk bunga yang dianggap keramat oleh para suku Penan. Karena bunga ini memiliki arti sebagai bunga yang memberikan kehidupan. Sembari menjalani hidup bersama suku Penan, tak lupa Bruno menulis catatan hariannya sebagai cerita ketika dia hidup bersama suku Penan. Namun ketika sedang asyik menulis, tiba-tiba saja Bruno didatangi satu wanita dari suku Penan. Dan wanita ini bernama Ubung. Ternyata Ubung naksir dengan Bruno dan ingin PDKT dengan Bruno. Namun Bruno yang sadar dia adalah pendatang di hutan ini, Bruno pun bersikap sopan dan berniat untuk menahan dirinya. Tak lama setelah itu mereka pun kedatangan suku Penan lainnya yang sedang berpindah tempat. Dan ternyata suku Penan itu tidak hanya mereka saja, karena nyatanya di hutan yang luas ini ada banyak sekali suku Penan lainnya yang tersebar di hutan Sarawak. Akan tetapi suku Penan yang lainnya pun pamit dan hanya lewat saja. Namun sebelum mereka pergi, mereka memberitahu bahwa di sisi hutan lainnya ada orang asing yang sedang merusak hutan. Waktu mendengar hal itu, Bruno dan suku Penan pun berinisiatif untuk pergi dari tempat itu dan berpindah ke tempat yang lainnya. Lalu mereka menemukan pohon buah-buahan yang sangat banyak, dan mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Ketika Ubung sudah mengambil buah, Ubung melihat tanda X di salah satu pohon yang entah dibuat oleh siapa. Dan ternyata tanda X tersebut adalah tanda untuk pohon yang nantinya akan ditebang. Karena hal tersebut akan merusak hutan. Di sini Bruno pun tak tinggal diam. Bruno dan suku Penan berinisiatif untuk mencari siapa pelaku yang merusak hutan tersebut. Di sini mereka sangat kaget ketika tahu bahwa banyak hutan yang sudah gundul. Dan hal tersebut adalah perbuatan manusia yang tidak peduli dengan hutan tersebut. Karena mereka hanya memikirkan soal uang, dan uang. Tak banyak yang bisa mereka perbuat. Namun Bruno mencoba memberitahu Sega untuk mempertahankan tempat tinggal mereka. Bahkan hutan ini harus dilindungi. Ketika mencoba untuk protes, mereka seperti tidak dianggap keberadaannya, dan para penebang pohon ini hanya fokus pada pekerjaan mereka. Karena dicuekin begitu saja, Bruno pun ingin bertemu dengan atasan mereka, karena penebangan hutan ini mengganggu kehidupan suku Penan. Akhirnya para penebang pohon ini memberi Bruno kesempatan untuk menemui atasan mereka. Di sini Bruno akhirnya mengetahui bahwa yang melakukan penebangan liar ini adalah industri kayu milik pemerintahan Malaysia. Kayu yang ditebang nantinya akan dijual ke Eropa dengan membawa nama pemerintahan. Para penebang pohon ini bersikeras bahwa hutan tersebut adalah properti milik Malaysia dan mereka berhak melakukan apa saja atas hutan tersebut. Namun, di sini Bruno berusaha untuk meyakinkan Sega dan para suku Penan, yaitu hutan ini harus dipertahankan. Apalagi di hutan ini suku Penan telah lama hidup di dalamnya. Lalu aksi protes pun berlanjut bersama suku Penan lainnya. Mereka mencoba untuk memblokir jalanan penebangan pohon tersebut. Namun, meski mendapat ancaman dari para penebang pohon, mereka semua tak gentar. Malam harinya mereka kedatangan seorang jurnalis yang bernama James. Dia sangat kagum dengan pemberontakan suku Penan untuk melawan pemerintahan Malaysia. Dan dengan sukarela, James menawarkan dirinya untuk menjadi perantara dan meliput kerakusan pemerintah atas penebangan hutan di alam tersebut. Lalu di hari berikutnya para awak media pun datang untuk meliput perjuangan suku Penan, yaitu dalam melawan pemerintahan Malaysia. Sedangkan Bruno, dia sangat yakin jika perjuangannya untuk melawan pemerintahan Malaysia dapat menghentikan penebangan hutan secara liar. Sedangkan tempat tinggal suku Penan akan tetap terjaga. Bahkan dia juga sangat berterima kasih kepada James karena sudah mau membantu meliput perjuangan suku Penan.
Lalu, tak lama kemudian aksi Bruno mendapat respon dari pemerintahan Malaysia. James melapor kepada Bruno bahwa ia dijadikan buronan oleh pemerintahan Malaysia dan sekarang Bruno menjadi musuh nomor 1 bagi Malaysia. Bahkan orang-orang yang memburu Bruno telah masuk ke hutan. Bruno yang sedang berdiam dan bersembunyi di hutan, tanpa sengaja dia melihat kamp para pemburu tersebut. Dia pun menemukan poster buronan dirinya. Dan tak lama kemudian ia pun tak sengaja terlihat oleh para pemburu itu. Lalu aksi kejar-kejaran pun terjadi. Ketika sedang bersembunyi, Bruno tanpa sengaja digigit ular yang sangat berbisa. Di sini, Bruno berusaha mengeluarkan bisa ular tersebut. Namun karena bisa telah menjalar ke dalam darahnya, seketika ia pun pingsan. Sedangkan kondisi sedang hujan, membuat tubuh Bruno menjadi tenggelam. Dan luka gigitan ular di kakinya semakin memburuk. Ketika sadar, ternyata Bruno telah diselamatkan oleh Ubung, yaitu sang pujaan hatinya. Di sini Ubung memutuskan untuk tinggal bersama Bruno dengan niat untuk merawat lukanya. Suku Penan yang telah dari dulu hidup di hutan, mereka sangat ahli untuk mengobati luka akibat gigitan ular. Dan ketika Bruno telah baikan, akhirnya mereka pun begitulah di malam itu. Keesokannya Bruno bertemu lagi dengan James. James membawakan informasi terbaru untuk dirinya. Namun alangkah sialnya, ternyata James telah berkhianat kepada Bruno. You should never make me admire you so much. Akhirnya Bruno pun ditangkap oleh pemerintahan Malaysia. Waktu di perjalanan, Bruno berusaha untuk kabur dari mereka dan memutuskan untuk kembali ke tempat blokade. Setibanya di sana, Bruno disuguhkan dengan pemandangan yang sangat menyedihkan. Ternyata blokade telah diterobos paksa oleh para penebang pohon. Sampai-sampai suku Painan menjadi korbannya, termasuk putra kandungnya, Sega. Akibat hutan yang semakin gundul, suku Painan pun perlahan kehilangan tempat tinggal mereka. Di sini, Bruno menyadari bahwa satu-satunya cara untuk membantu suku Painan yaitu kembali ke negara asalnya Swiss dan membawa masalah ini ke panggung internasional. Namun sebelum pergi, Bruno berjanji pada Ubung bahwa ia akan kembali lagi. Singkatnya, setibanya di Swiss, Bruno langsung membuat konversi pers tentang suku Penan yang terancam hidupnya. Dan hal itu karena penebangan hutan oleh pemerintahan Malaysia. Lalu Bruno dengan temannya yang bernama Roger, mereka pun mendirikan lembaga pengumpul dana. Namun, sayangnya tak ada yang berubah. Penebangan hutan terus berlanjut dan banyak orang Penan yang tergoda oleh program pemukiman negara, yaitu untuk meninggalkan hutan. Dengan kata lain, mereka diharuskan keluar hutan meninggalkan kebudayaan mereka dan menyerah melawan pemerintahan. Untuk memberitahu dunia tentang kehidupan suku Penan yang semakin terancam, Bruno pun melakukan aksi gila, yaitu dengan memanjat gedung yang menjadi tempat pertemuan konversi tingkat tinggi. Pada waktu itu, dia berhasil menarik perhatian media dengan aksi gilanya. Dia pun memasang spanduk yang menunjukkan kepeduliannya terhadap suku Penan, dan perjuangan Bruno benar-benar tulus. Semua itu ia lakukan hanya karena peduli terhadap suku Penan dan kelestarian hutan yang ada di sana. Lalu aksi gila itu pun mendapat respon dari Sekretaris Jenderal PBB dan mengajak Bruno untuk berdiskusi. Sekjen PBB mendukung aksi Bruno yang ingin melestarikan hutan. Ia mengusulkan agar suborganisasi PBB yang bernama International Tropical Timber Organization mengatur kriteria pohon yang boleh diekspor, kemudian membuat kawasan hutan dilindungi tersebut nantinya dapat diklaim oleh suku Penan. Bahkan, masyarakat adat lainnya yang ada di sana. Berkat pertolongan tak terduga ini, semangat Bruno pun kembali berkobar. Semuanya pun berjalan lancar selama 8 tahun, sampai kemudian industri penebang kayu yang rakus. Mereka menemukan celah untuk menebang kawasan hutan itu lagi. Mereka mengklaim bahwa suku Penan sering keluar dari hutan, sehingga kawasan itu tidak bisa disebut sebagai tempat tinggal mereka. Akibatnya kawasan hutan lindung semakin dipersempit, dan lagi-lagi akan semakin banyak hutan yang boleh ditebang. Sedangkan Roger yang sudah muak dengan perjuangannya bersama Bruno, ia pun memutuskan untuk keluar dari Bruno Menservon. Dan kini, tersisa Bruno sendiri yang ditemani dengan jurnal perjalanannya. Di sini Bruno memutuskan untuk kembali ke hutan dengan satu misi terakhir, yaitu pemetaan rinci wilayah Penan yang bisa ditinggali oleh mereka. Dan untuk masuk lagi ke kawasan Malaysia, Bruno masuk dengan cara yang ilegal. Dia masuk melalui Indonesia dan melewati perbatasan negara. Pemandangan hutan yang sudah dibuat habis menjadi saksi ketidakpedulian pemerintah Malaysia terhadap suku Penan.
waktu dalam perjalanannya, tiba-tiba mobil yang ditumpangi Bruno mogok. Alhasil, Bruno pun memutuskan untuk pergi dan melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Setibanya di pemukiman orang-orang Penan, ternyata Bruno telah sampai di program pemukiman yang dibuat oleh pemerintah. Di sana ia juga bertemu dengan Ubung. Lalu, mereka berdua akhirnya bertemu kembali setelah bertahun-tahun tak bertemu. Ternyata Ubung telah menikah dan telah memiliki anak dari orang lain. Sedangkan Bruno, dia hanya bisa menyesal karena tidak kembali lebih cepat. Kalau aku beta usik semingat dengan anak pina, ya kerja ke peningan mula. Ia pun pergi melanjutkan perjalanannya ke dalam hutan. Sega yang sedang berburu ikan, dia melihat kedatangan Bruno. Ia sangat gembira sekali karena putranya yang hilang telah kembali. Bruno kemudian datang ke tempat tinggal suku Penan yang ada di hutan dan disambut hangat oleh mereka semua. Bruno pun menjelaskan tujuannya kembali, yaitu untuk membuat peta tempat tinggal suku Penan. Kemudian pembicaraan berlanjut sampai malam hari. Di sini, Sega berkata, berkat aksi Bruno, suku Penan menjadi sadar dan lebih peduli akan budaya dan gaya hidup mereka. Semua harus tetap diperjuangkan untuk kelestariannya. Seluruh suku Penan berterima kasih kepada Bruno dan menganggap dirinya lebih berjiwa Penan daripada suku Penan sendiri. Walaupun Bruno berasal dari luar negeri dan bukan penduduk asli suku Penan. Namun Bruno memiliki kepedulian untuk memperjuangkan haknya suku Penan. Lalu, terlihat Bruno yang sedang di tengah perjalanannya. Tanpa sengaja ia pun menemukan bunga yang dianggap keramat oleh suku Penan lalu tamat. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimanakah menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.